Alvaro Morata semakin dikaitkan dengan AC Milan di bursa transfer musim panas ini, karena Rossoneri saat ini sedang mencari striker baru. Banyak media juga mengabarkan bahwa kembalinya striker timnas Spanyol itu ke Liga Italia sudah dekat dan bisa segera diresmikan. Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa AC Milan telah melakukan kontak dengan Atletico Madrid untuk membahas klausul pelepasan 10 juta euro yang dikatakan termasuk dalam kesepakatan mereka untuk Morata. Sementara itu, Tuttosport mengabarkan bahwa Morata telah setuju untuk melakukan pemotongan gaji untuk memudahkan kepindahannya ke San Siro. Saat ini bersama Atletico Madrid, yang masih mengikatnya selama 2 tahun ke depan, pemain berusia 30 tahun itu akan menerima sekitar 9,8 juta euro per musim. Tidak ada pemain di AC Milan yang dibayar lebih dari 7 juta euro setahun, jadi Alvaro Morata harus mengambil pemotongan gaji jika dia benar-benar ingin mengenakan seragam merah hitam musim depan. Nyatanya, penyerang AC Milan tidak terbatas pada Morata saja. Manajemen sedang mempertimbangkan beberapa nama lagi. Sebut saja Gianluca Scamacca yang saat ini menjadi pemain West Ham United. Dia juga berada di radar AC Milan, tetapi persaingan untuknya terlalu banyak. AS Roma, Juventus dan Inter Milan juga memantaunya. Oleh karena itu Morata diprediksi akan menjadi pilihan terakhir. Meski pernah menjadi andalan Juventus di 2 musim berbeda, ia tetap disambut di kota mode itu dengan tangan terbuka. Selain itu, statistik juga menunjukkan mantan bintang Real Madrid dan Chelsea itu layak menjadi penyerang anyar AC Milan di musim 2023-2024. Selama 2 musim terakhir, Olivier Giroud terbukti menjadi ujung tombak ideal AC Milan. Selain sebagai pencetak gol yang handal, bomber asal Prancis ini juga bisa menjadi pemantul bola untuk membuka ruang bagi rekan setimnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa Giroud menginjak usia 36 tahun dan Il Diavolo Rosso harus memikirkan masa depan tanpa dirinya. Alvaro Morata sendiri yang sudah menginjak kepala 3 juga tidak bisa dibilang muda lagi, tapi setidaknya dia masih memiliki harapan untuk karir yang lebih panjang. Lebih jauh lagi, jika menyangkut perbandingan statistik, Morata memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Giroud, dengan angka Squawka adalah satuan per 90 menit. Dengan tinggi 192 cm, atau 3 cm lebih tinggi dari Morata di pertarungan udara, Giroud masih bisa bertepuk dada, namun dalam urusan vital lainnya, sang senior harus mengaku kalah. Kedua pemain mencetak 13 gol Liga untuk klub masing-masing, tetapi Morata lebih mematikan dan efektif. Semua gol Morata lahir dari non-penalti, sedangkan Giroud membutuhkan 3 gol penalti untuk meraih hasil yang sama. Tapi tidak ada yang salah dengan mencetak gol dari titik penalti, Morata juga lebih baik dalam hal efisiensi, misalnya tembakan 53,23% per 3 pertandingan. Menurut FBref, angka harapan gol Morata, XG, juga lebih rendah hanya 11,8, tetapi demikian dia masih berhasil mencetak 13 gol. Giroud juga mengungguli XG yang berjumlah 12,7, tetapi tidak sebaik Morata. Selain itu, sumber yang sama juga mengklaim Alvaro Morata hanya menerima 102 assist dari 36 pertandingan di Liga Spanyol. Bandingkan dengan Olivier Giroud, yang masih mendapatkan sodoran umpan 152 kali dalam 32 penampilan. Mungkin yang harus Alvaro Morata ditingkatkan untuk dianggap sebagai pengganti yang layak untuk Olivier Giroud, adalah prospek link up. Sebagai pelatih AC Milan, Stefano Pioli sepertinya menginginkan sosok nomor 9 yang tak hanya mampu mencetak gol, tapi juga membuka jalan bagi rekan-rekannya mendapat peluang. Giroud bisa memberikan 0,3 assist dari 1,1 umpan kunci dan 2,4 layoff. Sedangkan Morata hanya membuat 0,1 assist, yang tampaknya masuk akal mengingat dia juga hanya memiliki 0,9 kreasi peluang dan 1,1 layoff. Dengan dana hanya 10 juta euro, sepertinya AC Milan memang pantas untuk mendatangkan Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Memang bukan pilihan premium yang bisa langsung membuat mereka bersaing dengan tim-tim terbaik dunia, namun untuk saat ini AC Milan tidak berencana mengeluarkan uang terlalu banyak.
Strategi Rossoneri saat ini di bursa transfer adalah mencari pemain muda berbakat yang nantinya bisa dijual dengan harga tinggi dan memodali pencarian bakat baru. Morata hanyalah katalis sebelum sistem ini mulai bekerja dengan baik di masa depan. Bagaimanapun, AC Milan membutuhkan pemain siap pakai yang bisa menjadi tumpuan tim. Alvaro Morata bisa menjadi sumber pengalaman yang baik untuk ruang ganti, dengan pengalamannya merasakan gelar juara saat masih berseragam Juventus. Pemilik 64 caps timnas Spanyol itu bisa dikatakan sebagai rekrutan yang risikonya kecil, tetapi peluang keberhasilannya cukup tinggi. Sementara itu menurut The Athletic, AC Milan membuat tawaran lisan awal untuk merekrut Christian Pulisic pada Minggu 2 Juli waktu setempat. Pemain sayap Amerika itu telah menyetujui persyaratan pribadi untuk bergabung dengan Milan di San Siro dari Chelsea, di mana dia masih terikat kontrak hingga 2024. The Blues sebelumnya dikatakan menginginkan setidaknya 20 juta pound untuk Pulisic, tetapi Rossoneri berharap mendapatkannya yang jauh lebih murah. Milan ingin menghubungkan penyerang berusia 24 tahun itu dengan mantan rekannya di Chelsea Olivier Giroud untuk mempertajam lini serangnya menjelang Serie A musim 2023-24. Milan telah menjalin hubungan komersial yang sehat dan kuat dengan Chelsea setelah merekrut Fikayo Tomori pada 2021 dan Ruben Loftus-Cheek pekan lalu. Pulisic disebut-sebut mendesak agar bisa menyusul mereka berdua di San Siro, namun Milan bukan satu-satunya klub yang berminat tersebut. Athletic melaporkan bahwa Lyon membayar 21 juta pound untuknya, bahkan menyelipkan klausul pelepasan yang signifikan. Raksasa Liga 1 itu pun mengungguli Milan dalam perebutan Pulisic usai mengajukan tawaran tertulis yang dinilai sepadan dengan nilai valuasi Chelsea. Saat ini, Pulisic masih dalam pramusim bersama Chelsea di bawah manajer baru Mauricio Pochettino, namun ia kemungkinan besar masuk dalam daftar pemain The Blues untuk dijual. Kai Havertz, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly dan Edouard Mendy adalah beberapa nama yang sudah meninggalkan Stamford Bridge. Chelsea saat ini terus meneruskan mengurangi skuad mereka setelah musim 2022-23 yang penuh bencana.